Alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada Sabtu malam Ahad ini kita bertemu lagi melanjutkan kajian kita yang kemarin. Kita masih melanjutkan sebenarnya ini ilmu dasar, ilmu dasar tentang syariat Islam. Jadi mungkin kita akan kembali ke slide yang terakhir kita bahas sebelum kita membahas kepada slide berikutnya. Sebelum saya melanjutkan, mungkin saya sampaikan pengumuman besok di Taman Poliander Seberang Sektor 1-2 akan diletakkan batu pertama untuk pembangunan Masjid Baitul Muttaqin oleh Ibu Wali Kota. Dimohon kehadirannya, wabil khusus Bapak Ketua DPR dan jajarannya. Syukur-syukur didampingi dan diiringi dengan yang lain biar kita lebih semangat. Ya. Baik, ini sejarah syariat Islam yang kemarin kita bahas, bahwa syariat Islam itu dimulai dari kira-kira kalau ditarik tentang tahun itu sekitar 5.000 tahun yang lalu atau 5.000 tahun sebelum Masehi. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting ini adalah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi syariat Islam itu memiliki DNA. DNA itu bahasa medis ya. DNA syariat Islam itu bisa ditelusuri dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, khususnya dalam urusan tauhid. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, yaitu turunan dalam bermasyarakat, katakan bermasyarakat. Makanya kita lihat kisah-kisah dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang problem antara Nabi Musa dengan Bani Israel itu lebih kepada bagaimana menata masyarakat yang beradab dan bermoral. 10 perintah Tuhan itu yang sering kita dengar dengan istilah ajaran Nabi Musa, ajaran Taurat. Kemudian ajaran Nabi Daud. Nah, kalau sudah ajaran Nabi Daud, sudah mulai bagaimana masyarakat Bani Israel itu menata negara. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi Isa alaihissalam, yaitu ajaran tentang rahmat, tentang kasih sayang. Jadi DNA daripada syariat Islam itu bisa ditelusuri dari risalah-risalah sebelumnya yang memang wajib untuk diimani. Kalau tidak, bagaimana mungkin kisah-kisah itu semuanya dimuat di dalam Al-Quran. Nah, kemudian baru dimulai dengan syariat Rasulullah SAW. Kira-kira di situ rentangnya Rasulullah dengan para sahabat, kemudian para tabi'in sampai sekitar tabi'in itu kira-kira 100 tahun ke 100 Hijriah, kira-kira seperti itu. Nah, sahabat dengan tabi'in ini mungkin yang sering kita dengar dengan zaman salafus saleh. Nah, akan tetapi waktu zaman Rasulullah pun kita bisa menelusuri ada syariat pra-kenabian. Jadi Rasulullah adalah salah seorang di antara sedikit orang-orang Quraisy yang mengamalkan ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Waktu itu ajaran Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim sudah mulai pupus dengan masuknya berhala-berhala baru yang dibawa oleh orang-orang Quraisy. Nah, di sini DNA daripada syariat-syariat Islam yang dibawa oleh risalah sebelumnya itu masih dipertahankan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau mendapatkan mandat sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Jadi hampir dari usia 25 tahun sampai usia 40 tahun, sekitar 15 tahun, itu Rasulullah dikisahkan sering setiap kali bulan Ramadan itu bertahanus. Bertahanus itu artinya berdiam diri atau berkhalwat, ya, atau dengan bahasa lain boleh juga dibilang bertapa. Kenapa dibilang bertapa? Karena waktu itu belum ada syariat Islam. Walaupun setelah itu Rasulullah juga tidak mengizinkan orang melakukan pertapaan di tempat-tempat seperti itu. Jadi Rasulullah itu mengganti tahanusnya Rasulullah di Gua Hira itu dengan iktikaf.
Jadi sebenarnya waktu itu karena belum ada syariat Islam, jadi selama bulan Ramadan, walaupun Rasulullah belum diperintahkan sebagai Nabi dan Rasul, beliau sudah berpuasa dan beliau melakukan yang namanya tahannuts. Nah, ketika datang syariat Islam, maka tahannutsnya beliau itu disempurnakan menjadi yang kita kenal dengan yang namanya i'tikaf. Jadi kalau misalnya sekarang itu banyak yang masih mengamalkan seperti itu. Dia tidak beriktikaf di masjid tapi di gua-gua. Rasulullah melakukannya sebelum beliau mendapatkan mandat sebagai Nabi dan Rasul. Ya, maka setelah itu Rasulullah memerintahkan melakukannya ya sudah di masjid saja. Jadi ada syarat kenabian waktu zaman Rasulullah SAW. Kemudian ketika beliau mendapatkan mandat sebagai Nabi dan Rasul, diutus pada usia 40 tahun, baru beliau mengkoreksi banyak ajaran-ajaran sebelumnya, ya, ajaran-ajaran yang dibawakan oleh bukan mengkoreksi ajarannya, tapi mengkoreksi penyimpangan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, ya, khususnya umat-umat Bani Israel dan umat-umat Yahudi dan umat Nasrani. Kemudian setelah Rasulullah wafat, di situ ada zaman para sahabat. Zaman para sahabat itu dimulai ketika tahun 13 Hijriah, ya, dimulai dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, dan itu jaraknya pun sebenarnya antara mereka pindah ke khalifahan itu tidak lama, ya, tidak lama. Kemudian dilanjutkan dengan para tabi'in. Nah, para sahabat di sini adalah batasannya sampai ke khalifahan Ali karramallahu wajhah. Jadi sampai pada zaman Sayyidina Ali. Itulah yang dikatakan sebagai Khulafaur Rasyidin. Kemudian dilanjutkan dengan para tabi'in. Nah, pada zaman tabi'in, ketika para sahabat sudah mulai meninggal, sudah mulai tidak ada, baru disitulah mulai disusun ilmu. Fondasinya ilmu fikih, belum ilmu fikih, tapi baru fondasinya saja, ya, baru mulai disusun. Hadis pun baru mulai, belum disusun banget, tapi sudah mulai ada beberapa sahabat yang mulai menulis. Nah, kemudian setelah zaman syariat Islam, kemudian baru pembentukan madhab. Jadi madhab itu dibentuk itu kira-kira yang memasuki abad kedua baru muncul madhab. Kenapa muncul madhab? Karena umat Islam sudah tersebar ke berbagai macam belahan dunia dengan kultur dan bahasa yang berbeda, dengan pendekatan para sahabat yang berbeda. Jadi Islam yang berkembang ke Ethiopia, Islam yang berkembang ke Mesir, Islam yang berkembang ke wilayah timur, ke Irak, kemudian ke Iran, kemudian juga ke wilayah barat, ya, sampai ke daerah Turki dan beberapa kawasan Eropa. Nah, itu dibawa oleh para sahabat dengan pendekatan mereka masing-masing. Nah, sehingga disitulah muncul berbagai macam madhab, di mana madhab itu semuanya juga bersumber dari Quran dan Sunnah. Hanya interpretasinya yang berbeda yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Nah, pembentukan madhab itu dimulai dengan zaman Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Nah, Imam Abu Hanifah sendiri lahir pada tahun 80 Hijriah. Nah, jadi Imam Abu Hanifah ini atau madhab Hanafi ini termasuk madhab yang paling tua. Jadi madhab yang paling tua saja itu pendirinya itu bukan berarti dia mengklaim sebagai madhab Hanafi, tidak. Yang mengatakan madhab itu madhab Hanafi itu para pengikutnya. Tapi Imam Abu Hanifah sendiri lahirnya itu tahun 80 Hijriah. Artinya hampir 70 tahun setelah Rasulullah wafat barulah dia sebagai pendiri cikal bakal madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah ketika dia menyusun sebuah madhab fikih itu tidak berdasarkan hadis Bukhari Muslim dan lain sebagainya, belum. Imam Bukhari, Imam Muslim belum lahir. Jadi berdasarkan catatan-catatan catatan-catatan hadis-hadis yang beliau kumpulkan sendiri dari para sahabat. Jadi jangan dianggap bahwa yang namanya Imam Abu Hanifah sampai kepada madhab Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah tersusun yang namanya hadis yang hadis yang namanya Al-Kutubut Tis'ah, belum. Ya. Rawi hadis yang paling tua saja Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi madhab yang paling muda itu madhab Hanbali.
Dan Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Ahmad, dia termasuk rawi hadis yang paling pertama. Jadi bayangkan, rawi hadis yang paling pertama saja dalam urutan madhab, dia adalah madhab yang paling terakhir, gitu ya. Jadi sejarah perkembangan madhab Islam itu sangat panjang. Kemudian dilanjutkan dengan madhab Imam Malik. Imam Malik itu lahir di Madinah, kira-kira dalam periode yang hampir bersamaan, cuman beliau usianya lebih tua. Ya. Kemudian madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kebetulan lahir pada tahun di mana lahir pada tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal. Jadi Imam Syafi'i secara fisik beliau berguru kepada Imam Malik. Secara fisik beliau berguru secara madhab itu kepada Imam Malik. Tapi beberapa kitab rujukan beliau juga, beliau berguru kepada Imam Abu Hanifah tidak secara langsung, tapi berdasarkan rujukan-rujukan dan murid-murid Imam Abu Hanifah yang masih banyak tersebar di situ. Jadi mereka saling berguru. Nah, Imam Malik tidak berguru kepada Imam Abu Hanifah, tapi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada madhab Imam Syafi'i. Nah, kenapa seperti yang kita bahas dalam pelajaran fiqhul muqaranah kemarin? Misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu sering bertemu dalam banyak pasal karena mereka guru dan murid. Tapi dalam banyak pasal Imam Syafi'i juga banyak berseberangan dengan Imam Malik. Karena apa? Beliau menyempurnakan madhabnya ketika beliau sudah mulai pindah ke berbagai wilayah. Jadi melihat situasi dan kondisi, akhirnya Imam Syafi'i seperti yang pernah saya sampaikan, mengeluarkan kitab yang kalau kita kenal dengan Al-Qaulul Qadim dengan Al-Qaulul Jadid. Al-Qaulul Qadim itu adalah fatwa-fatwa Imam Syafi'i ketika beliau masih berada di Baghdad. Kemudian Al-Qaulul Jadid atau kitab-kitab fatwa Imam Syafi'i ketika beliau sudah berada di Mesir. Nah, mazhab Imam Syafi'i pun lebih disempurnakan lagi oleh Imam Hambali. Nah, Imam Hambali ini dia mendedikasikan juga selain beliau ini adalah seorang faqih, seorang mujtahid, ya, selain sebagai seorang imam madhab, beliau juga sebagai seorang rawi hadis. Nah, kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik dengan Imam Syafi'i, mereka bukan hadis, mereka bukan rawi hadis, mereka adalah yang membangun fondasi ilmu fikih. Tetapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal, selain beliau juga membangun fondasi madhab, tetapi beliau juga adalah seorang perawi hadis. Jadi kalau kita sering mendengar rawahu Ahmad, itu artinya adalah Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi kalau kita belajar hadis, baru setelah itu banyak perawi-perawi yang lain. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Majah, terus usia mereka jauh, sekitar rentangnya 200 tahun lagi ke bawah. Gitu ya. Itulah luar biasanya mereka mengumpulkan hadis itu nanti kita bisa pelajari dalam khusus dalam ilmu hadis. Mereka mengumpulkan hadis itu puluhan tahun, Pak. Satu hadis itu bisa bisa dirujukan ke berbagai orang. Bener nggak sampai akhirnya beliau melahirkan banyak ulama-ulama yang berikutnya yang namanya para muhadditsin atau muhadditsun, mereka yang ahli dalam pakar hadis. Mereka lah yang bisa menjustifikasi mana sebuah hadis itu masuk dalam kategori mutawatir, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang marfu, mana yang mardud, mana yang mudhaf dan lain sebagainya. Nah, itu bukan karena apa-apa, tapi karena ada beberapa unsur dalam periwayatannya itu, misalnya ada yang terputus atau misalnya yang meriwayatkannya tercatat dalam biografi penulis hadis, misalnya memiliki cacat moral dan lain sebagainya. Dan sekali lagi yang pernah saya sampaikan bahwa cacat moral di sini bukan seperti dalam ukuran cacat moral seperti yang kita bayangkan, tidak. Ya, cacat moral seorang perawi hadis itu untuk ukuran zaman sekarang itu minor sekali, gitu, minor sekali. Nah, kemudian setelah pembentukan madhab yang kira-kira berakhir pada abad kedua Hijriah, baru berikutnya adalah pembentukan sub madhab. Jadi banyak varian-varian dari 4 madhab ini. Ini kita ngomongin di luar Syiah, ya. Ini di luar Syiah. Syiah punya sejarah sendiri. Syiah punya dinamika dan mekanisme pembentukan madhab sendiri. Ini adalah madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau mereka berpatokan kepada 4 madhab ini. Kalaupun toh sekarang ada namanya al-madhabiyah, orang nggak bermadhab,
nggak bermadhab kepada empat ini. Ya sebenarnya ketika dia mengklaim Allah madhabiyah, dia membuat madhab baru. Namanya apa? Allah madhabiyah. Dia nggak mengikuti madhab yang lama, dia bikin madhab yang baru. Jadi sebenarnya agak konyol kalau dikatakan tidak bermadhab itu artinya dia tidak bermadhab benar-benar. Tidak. Ketika dia mengklaim tidak bermadhab, tidak berpihak kepada empat ini, berarti sebenarnya dia membuat madhab baru. Ya. Karena dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Ya? Karena dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Siapa orang? Ada orang yang mengklaim tidak berbahasa ini. Enggak, ini sekarang, zaman sekarang. Zaman sekarang itu ada sebuah gerakan namanya Allah madhabiyah. Jadi mereka tidak mau bermadhab. Jadi mereka nggak mau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak mau dikatakan pengikut madhab Imam Syafi'i, Imam Malik. Yang penting madhab dia adalah madhab sunnah, mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti Quran dan sunnah Rasul. Udah itu saja. Ya, jadi dia tidak berpatokan kepada takwil dan tafsir para ulama-ulama yang sebelumnya. Semua madhab ini jangan dikatakan mereka tidak berpatokan kepada Quran dan Sunnah. Semuanya juga berpatokan kepada Quran dan Sunnah. Hanya interpretasinya yang berbeda. Itu saja. Nah kemudian sejarah pembentukan madhab ini berakhir kira-kira tahun 600 pertengahan 600-an Hijriah. Jadi abad keemasan Islam itu memang di abad pertama. Bukan abad pertama, 7 abad pertama sampai kejatuhan Baghdad di tangan Genghis Khan. Ya Mongol dibawa oleh Genghis Khan. Genghis Khan, tetapi Genghis Khan itu kan hanya menghancurkan Baghdad, tapi cucunya Kubilai Khan justru yang membangun Baghdad kembali. Ya. Jadi justru Kubilai Khan itu termasuk yang mengislamkan Nusantara itu adalah Kubilai Khan. Mengislamkan Nusantara secara masif, ya. Orang-orang Arab sejak abad pertama Hijriah sudah mengislamkan beberapa pesisir tanah Jawa dan Sumatera, tapi sifatnya masih sporadis, ya. Tapi Kubilai Khan ketika kekaisarannya itu menjajah kerajaan-kerajaan di Nusantara, pada saat yang bersamaan dia juga mengislamkan secara masif. Nah, jadi dimulai pada zaman Kubilai Khan. Nah, sebenarnya cikal bakal Wali Songo itu adalah Islam yang dibawa oleh orang-orang dari dataran Cina. Madhabnya madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi. Jadi kalau Kubilai Khan itu dia membawa madhabnya madhab Hanafi. Nah, salah satu misi daripada Cheng Ho pada abad 1500-an itu adalah untuk mengislamkan kembali sebagian orang-orang Cina, termasuk sebagian orang-orang Jawa yang mulai meninggalkan Islam karena pengaruh sudah mulai masuknya unsur Buddha dan Buddha sudah lama. Maksudnya Buddha yang dibawa sama Cina, Konghucu sudah mulai dikonghucukannya kembali beberapa orang Cina. Maka Cheng Ho termasuk yang diamanatkan untuk mengecek kembali setelah 200 tahun Islam dibawa sama Kubilai Khan itu bagaimana kondisinya. Jadi sejarah Islam Nusantara cukup identik dengan perkembangan Cina itu sendiri. Nah, jadi sampai sekarang kalau menurut kajian madhab Islam dari mulai tahun 650 sampai sekarang itu periodenya periode taklid. Tidak ada manhaj yang baru. Semuanya periode taklid. Kalaupun toh ada mujtahid setiap 100 tahun, itu hanya mujtahid dan mujaddid. Dia tidak mengeluarkan mainstream baru. Tetap dia berpatokan kepada imam-imam yang sebelumnya. Hanya karena pemilihan imam yang menjadi sanadnya berbeda, sehingga menjadi aliran-aliran yang semakin banyak, yang variasinya makin banyak, ya, dan semakin berbeda. Nah, kemudian ini adalah fondasi syariat Islam. Ini sebenarnya bukan hal yang baru, ya. Syariat Islam itu fondasinya cuma 3, sederhana. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah atau Al-Hadits, yang ketiga adalah ijtihad para ulama. Ini yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar ini mereka hanya ada yang menerima cuma Quran dan Sunnah. Ijtihad ulama tidak. Tapi kalau
Kalau kita berbicara masalah tarikh tasyri', sejarah persyaratan Islam, maka fondasi syariat Islam itu tidak mungkin lepas daripada tiga ini. Al-Quran itu ini sekedar mengingat pelajaran kita waktu SD ya. Al-Quran dibagi dua, yaitu ada surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Jumlahnya silahkan baca sendiri ayatnya. Nah, kalau Makkiyah itu isinya lebih kepada akidah, tauhid. Dan kebanyakan umumnya ayat-ayatnya itu bersifat umum dan pendek, gitu ya. Kemudian mukhatabnya kebanyakan ayat-ayat Makkiyah itu ya ayyuhan nas. Belum ada ya ayyuhalladzina amanu. Ya, jadi waktu Rasulullah SAW masih di Mekah. Jadi sirahnya itu hampir semua ayat ya ayyuhan nas itu kebanyakan semuanya lahir atau diturunkan di Mekah. Surat-surat Madaniyah itu surat-suratnya panjang, ayat-ayatnya juga panjang dan lebih detail. Karena apa? Menyangkut atau membicarakan masalah muamalah, masalah ibadah, praktek yang lebih detail, gitu kan. Kemudian mukhatabnya kalau dia menyeru itu bukan ya ayyuhan nas lagi, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Hanya ada beberapa belas ayat yang turun di Madinah yang masih menggunakan ya ayyuhan nas. Jadi sebenarnya karakter ayat Mekah dengan Madinah itu berbeda. Mekah itu pendek-pendek. Hampir semua juz ke-30 ya Ustaz ya, itu adalah surat-surat Makkiyah yang sering kita baca. Isinya masih umum, masih general. Belum membicarakan masalah akidah secara detail. Nah, di sini juga akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kenapa Al-Quran diturunkan sedemikian unik. Ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya detail. Karena sejarah pengajaran agama Islam pun demikian. Jadi orang tidak diislamkan sekaligus. Jadi di bayangan kita bukannya Rasulullah itu datang dengan membawa Quran yang sudah 30 juz, tidak. Bayangkan selama 23 tahun lah Quran itu diturunkan. Ya. Jadi boleh dibilang bahwa Rasulullah itu dalam satu kali ayat diturunkan itu tidak pernah lebih daripada 5 dan 10 ayat. Dan itu pun tidak tiap hari. Dan itu pun kadang-kadang Rasulullah itu diturunkannya ayat berdasarkan pertanyaan. Makanya ayatnya sering, banyak sekali ayat yang bunyinya itu yas'alunaka'an. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ini. Qul, biasanya kan begitu. Yas'alunaka'anil anfal, qulil anfal dan seterusnya. Ada juga ayat-ayat yang diturunkan tanpa ada pertanyaan, tanpa ada sebab musabab. Dan biasanya itu adalah rahasia Allah sendiri. Kenapa Allah menurunkan ayat itu tapi tanpa ada sebab musabab. Nah, biasanya ayat yang diturunkan dengan karakter seperti itu untuk menjawab sebuah problem yang nanti akan datang di kemudian hari. Nah, jadi fondasi syariat Islam itu adalah Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Di sini dibagi tiga. Ada hadis yang namanya qauliyah atau ucapan, ada hadis yang namanya fi'liyah, ada hadis taqririyah. Jadi tidak semua hadis itu bunyinya qala Rasulullah SAW, tidak. Jadi tidak semua hadis itu bunyinya Rasulullah SAW bersabda, tidak. Ada juga kadang-kadang Ibnu Umar yang menyampaikan bahwa saya melihat Rasulullah SAW melakukan ini. Nah itu berarti hadisnya adalah hadis fi'liyah. Sahabat menceritakan Rasulullah melakukan ini. Seperti tata cara sholat. Tata cara sholat itu Rasulullah tidak mengatakan kalau engkau sholat lakukanlah seperti ini. Tidak. Tapi Rasulullah sholat, kemudian sahabat yang melihat dan sahabat yang mencatat. Nah yang jadi persoalan, kenapa banyak kita ini melihat sholat kita berbeda-beda bentuknya? Kenapa sholat kita ini bermacam-macam? Karena apa? Rasulullah pun yang namanya sholat selama 23 tahun kan gak berhenti. Sahabat yang melihat pun banyak, ratusan. Ada kalanya Rasulullah melihat sholat dengan cara seperti metode A. Dilihat oleh sahabat A, dicatatlah hukumnya A. Dalam kesempatan yang lain, dalam hari yang lain, Rasulullah sholat di tempat lain, disaksikan oleh sahabat B. Kemudian ceritanya lain. Ketika diurut semuanya hadisnya juga sahih, sanadnya juga benar. Bagaimana ini? Artinya apa? Yang namanya perbedaan pendapat dalam tata cara salat Rasulullah SAW suatu hal yang niscaya. Jadi jangan dianggap bahwa Rasulullah itu cuma salat sekali di hadapan
Jadi jangan dibayangkan Rasulullah itu salat cuma sekali di atas sebuah mimbar, disaksikan oleh para sahabat ngajarin seperti ini. Tidak. Rasulullah melaksanakan, sahabat yang melihat dan mencatat. Jadi wajar kalau misalnya riwayat sholat, bentuk sholat macam-macam, gitu kan? Ada yang sidakapnya di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang nggak sidakap, ya. Ada yang telunjuknya utak-utak, ada yang enggak, ada yang salamnya pakai gini, ada yang enggak, ya. Ada yang sujudnya selonjoran gitu, ada yang enggak, macam-macam. Artinya apa? Semuanya itu memiliki sanad dan riwayat yang benar, ya. Itu adalah baru salat secara fisik. Itu yang namanya hadis fi'liyah. Kemudian ada juga hadis takririyah. Itu keputusan. Hadis berupa keputusan. Jadi Rasulullah misalnya contohnya begini. Ada seorang sahabat yang melakukan dalam sebuah perjalanan melakukan ruqyah. Kemudian ketika sahabat melakukan ruqyah di dalam perjalanannya itu mereka mendapatkan upah. Tapi dia nggak tahu boleh nggak ini dia meruqyah dengan mendapatkan upah. Maka ketika dia pulang, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku melakukan ruqyah di sebuah kaum, kemudian aku mendapatkan upah kambing gini. Rasulullah tidak menjawab apa-apa. Dia cuma sini bagian kambingnya. Nah, artinya itu sebuah takrir, sebuah keputusan bahwa yang kamu lakukan, melakukan ruqyah dengan meminta meminta imbalan itu dibolehkan. Rasulullah nggak harus mengatakan, wah kalau kamu melakukan ruqyah seperti itu, enggak. Jadi Rasulullah cuma mengatakan mana kambingnya, sini bagian gue, katakanlah begitu kasarnya. Itu berarti menunjukkan sikap bahwa beliau menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabat. Nah, yang namanya sunnah atau hadis, baik itu qauliyah, fi'liyah ataupun takririyah, itu saat ini terangkum kira-kira dalam, kalau para muhaddis di sini ada yang mengklasifikasikan, ada yang namanya al-kutubut ada yang namanya al-kutubut tis'ah atau 9 buku hadis, ada juga yang al-kutubus sittah, ada yang 6, tergantung gitu ya. Ini adalah 9 buku hadis yang merangkum hampir semua perjalanan Rasulullah, baik yang berupa ucapan maupun catatan yang ditulis oleh para sahabat. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud. Jadi yang namanya Sahih dengan Sunan itu nama bukunya mereka. Jadi mereka menamakannya seperti itu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, kemudian Sunan Ad-Darimi. Nah, jadi inilah rujukan daripada fondasi syariat Islam. Jadi hadisnya itu bukan Bukhari Muslim saja, tapi semua. Jadi kalau kita mau bicarakan masalah hadis, ya kita bicara masalah al-kutubutis, 9 buku hadis. Ini baru Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Ini baru Sunni. Syiah nggak jelas lagi hadisnya yang mana, ya, dan hadisnya bagaimana, gitu loh. Nah, kemudian ijtihad ulama. Nah, ijtihad ulama itu dibagi dalam 2 kategori kegiatan. Yang pertama adalah ijma atau kesepakatan para ulama. Yang kedua adalah qiyas, analogi. Nah, yang namanya ijma itu kalau kita sering mendengar yang namanya jumhur ulama. Nah, jumhur ulama itu adalah kebanyakan ulama. Jadi kalau misalnya sudah ada perbedaan pendapat yang cukup signifikan, maka yang namanya ijma ulama itu diambil mana yang paling banyak pendapatnya gitu. Jadi yang namanya demokrasi dalam Islam itu ada, tapi tergantung demokrasi dilakukan di kalangan mana. Kalau demokrasi dilakukan di kalangan para ahli fikih, itu bisa dipercaya, orang-orang alim. Makanya kalau dikatakan bahwa Islam anti demokrasi, tidak juga. Islam mengenal demokrasi. Yang namanya majelis syuro itu adalah demokrasi dalam Islam. Cuma yang jadi persoalan, Islam itu mengajari orang bagaimana memilih orang untuk berdemokrasi. Nah, maka dalam menentukan keulamaan seseorang pun begitu, gitu ya. Sehingga diperlukannya majelis ulama untuk mengeluarkan fatwa adalah untuk menghimpun sebanyak mungkin ulama dari berbagai macam organisasi, sehingga secara aklamatif di situ bisa disimpulkan kebanyakan orang berkesimpulan mazhabnya seperti apa. Walaupun akhirnya fatwa majelis ulama itu sendiri pun tidak mengikat. Jadi itu masalah pilihan. Kemudian kias atau analogi. Analogi itu seperti misalnya yang terjadi sekarang. Kalau tidak, maka mustahil
yang namanya analogi itu dihindari mustahil, nggak mungkin kita menghindari analogi atau kias. Kalau kita menghindari analogi atau kias, bagaimana mungkin kita mau mengeluarkan zakat fitrah dengan beras? Contoh konkret yang paling sederhana, zakat fitrah dengan beras itu merupakan sebuah analogi. Jadi kalau misalnya sekarang ada sebuah paham, oh ijma kias, nggak ada. Dalam Islam nggak ada yang namanya kias. Oh bagaimana nggak ada kias? Loh Anda zakat fitrah pakai apa? Ada yang pakai duit malah. Dalam dalilnya teksnya nggak ada yang namanya zakat fitrah pakai duit, pakai beras pun nggak ada. Yang ada gandum, yang ada korma, yang ada kismis, yang ada keju. Ya kalau kita mau benar-benar tekstualis, mengikuti sesuai dengan sunnah Rasul, ya kalau kita mau zakat fitrah beli gandum aja. Banyak di tanah abang, beli korma, udah zakat fitrah pakai korma. Kenapa pakai beras? Ya, artinya kenapa di satu sisi dia mengharamkan kias, tapi di sisi lain dia melakukan kias. Nah ini yang aneh kadang-kadang. Ya. Nah, jadi ijtihad ulama itu biasanya diterangkum dalam berbagai macam buku fikih. Di sana ada usul fikih, di sana ada yang namanya tarikh tasyri', di sana ada yang namanya ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu logika, gitu ya. Termasuk varian-varian ilmunya itu ilmu tata bahasa Arab. Jadi akhirnya ketika sampai kepada strata ijtihad para ulama, maka yang namanya ilmu agama itu variannya banyak sekali. Jadi kalau kita masuk ke pesantren, masing-masing pesantren itu punya referensi buku yang unik yang belum tentu diajarkan oleh pesantren-pesantren yang lain. Kecuali misalnya ada satu pesantren, misalnya pesantren NU, biasanya bukunya itu aja, di mana-mana itu yang dipelajarin. Gitu. Nah jadi sebenarnya kalau kita melihat kok banyak banget buku-buku fikih dan lain sebagainya, itu merupakan produk turunan daripada fondasi syariat Islam ketika dikembangkan oleh para ulama. Itu ya, itu fondasinya. Sampai di sini cukup ya. Nah, kemudian keutamaan syariat Islam. Nanti kita harus tahu kelebihan atau fadilah daripada syariat Islam. Itu adalah kalau dalam bahasa Arab, saya tulis dalam bahasa Arab, ada haraj. Ada haraj. Yang kedua adalah taqlilut takalif. Yang ketiga adalah at-tadrij fit tasyri'. Sengaja saya tulis bahasa Arabnya ya. Ada haraj itu artinya memberi keleluasaan. Jadi yang namanya syariat Islam itu dibanding syariat-syariat yang sebelumnya dia seperti ini. Memberikan keleluasaan. Contohnya, kita nggak sempat sholat duhur, bisa dijamak dengan asar. Kita waktunya mepet, boleh jamak qashar. Kita sakit, boleh diqadha puasanya. Kita sakit nggak bisa pergi haji, boleh dibadalkan. Kita nggak bisa jumroh, boleh bayar orang badal. Nah gitu. Jadi syariat Islam itu memiliki keunikan yang jauh lebih baik daripada syariat-syariat yang sebelumnya. Seperti yang pernah saya ceritakan, syariatnya Nabi Musa itu orang kalau melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja, harus mendapatkan hukuman yang sama. Sudah gitu, yang namanya tobatnya syariat Nabi Musa, ini yang perlu kita ketahui. Tobatnya syariat Nabi Musa itu harus dengan membunuh, harus dibunuh. Jadi harus dibunuh. Orang dikatakan tobat dan benar-benar tobatnya diterima atau dihapus dosanya, itu kalau dia mengalami kematian di dunia. Artinya dibunuh, dihukum pancung. Itu waktu syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa itu keras sekali. Sampai orang haid saja tidak boleh masuk ke dalam rumah, harus dikucilkan. Nah, jadi bayangkan, makanya tidak heran kalau misalnya Bani Israel itu akhirnya termasuk manusia-manusia yang keras. Jadi tidak heran kalau misalnya banyak nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu yang dibunuh, dilukai, diusir, disembelih, diperangi. Karena apa? Ajarannya itu boleh dibilang saat itu jauh lebih keras daripada ajaran Islam. Maka keutamaan syariat Islam itu adalah adabul haraj. Yang kedua adalah taqlilut takalif, tidak membebani. Dan yang ketiga adalah at-tadrij fit tasyri', secara bertahap. Seperti khamar yang sering saya ceritakan, contohnya alkohol itu kan diharamkannya itu bertahapnya luar biasa. Pertama dibilang bahwa alkohol itu manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya.
Kemudian sekian tahun masih minum juga. Kejadian Sayyidina Umar mabok jadi imam, gitu kan? Baca Qul ya ayyuhal kafirun bolak-balik mulu. Nah ini harus ditegur lagi nih. Teguran berikutnya setelah sekian tahun tuh, kalau mau sholat jangan mabok, minumnya antara jadi sholat atau jauh sebelum sholat, gitu kan? Biar kalau pas sholat nggak mabok. Sampai masih juga nih masih ada yang mabok. Udah aja diharapkan sama sekali. Sama perbudakan pun begitu. Menghapuskan perbudakan itu secara bertahap, tidak sekaligus. Jadi karakter daripada syariat Islam itu 3. Ada mulharaj, tidak, jadi memberikan keleluasaan, kemudian tidak membebani, dan secara bertahap. Jadi kalau ada hukum-hukum yang kita dapatkan sekarang itu sangat begitu ekstrim dan lain sebagainya, ini apalagi kalau sifatnya itu agak jauh daripada karakter fundamental syariat Islam yang sebenarnya, yang terlalu membebani, terlalu gini macam-macam. Gitu ya. Contohnya kenapa orang-orang non-muslim pada zaman dulu mudah diajak untuk Islam. Mereka berpikir daripada dia bayar 10% pajak atau zakatnya ke gereja, baik kaya maupun miskin, mendingan masuk Islam. Bayar cuma 2,5%, itu pun yang kaya doang, yang miskin malah dapat. Itu salah satu daya tarik. Itulah bagaimana Islam mengkoreksi metode zakat yang ditetapkan oleh umat-umat terdahulu yang sangat membebani. Puasa Nabi Daud dulu, sehari puasa sehari enggak terus. Nabi Muhammad dikoreksi, ada yang sampai puasa 2 hari 2 malam semakut. Maka dikoreksi, puasanya jangan kayak begitu. Puasa cukup dari pagi sampai malam, cukup sebulan saja. Kalau mau nambahin ada yang sunnah, Senin Kamis, kan indah, sangat manusiawi Islam itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang membawa ajaran Islam kemudian jauh dari unsur kemanusiaan, terlalu memaksakan diri, nah ini yang harus kita koreksi. Ya, ini adalah cuma ayat-ayat bagaimana kita yang memperkuat tadi yang saya katakan bahwa Allah tidak membebankan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang pertama ya. Jadi Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali batas kesanggupannya. Gitu. Tahun ini kita punya harta kekayaan zakat, tahun depan kita nggak punya lagi, nggak wajib. Gitu. Tahun ini kita udah niat mau berangkat haji, itu punya duit, tahun depan tiba-tiba kita miskin, nggak punya duit lagi berangkat haji, ya nggak wajib. Jadi yang namanya hukum dalam agama Islam itu sangat lentur, tapi tidak boleh juga dibikin main-main. Ya. Nah kemudian pembagian syariat Islam ini sih sebenarnya kayak pelajaran SD, ini mengingat kembali saja ya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Jadi yang namanya pembagian menjadi hukum dalam Islam itu menurut ijtihad ulama ya ini, cuma wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi hukumnya. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang sesuatu hukumnya bid'ah, hukumnya dari mana? Ilmunya dari mana? Syariat Islam itu cuma mengenal wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, selesai. Gak ada yang namanya bid'ah. Bid'ah itu tidak masuk dalam kategori hukum. Tapi bid'ah dimasukkan ke dalam ini. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, bid'ah makruh dan bid'ah haram. Gitu. Ya. Sudah bisa? Ya. Ya ini yang dikatakan rukun Islam. Nah, rukun Islam itu adalah hukumnya. Nah, rukun Islam, rukun iman. Nah, rukun Islam dan rukun iman itu hukumnya menyambut itu. Kalau rukun Islam, rukun iman itu hukumnya adalah wajib kita imani. Tapi kalau rukun Islam itu mengandung komponen 5 hukum itu. Ya. Kalau rukun iman itu hukumnya wajib semua. Kalau rukun Islam tergantung. Ya. Salat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang sholat makruh juga, ada yang sholat yang haram juga. Nah kemudian yang lain-lain yang muamalah itu sama. Ya. Ini kira-kira pembagian syariat Islam itu adalah wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Jadi kalau misalnya ada suatu hukum yang belum jelas, ya tinggal dikategorikan dimasukkan kemana. Contohnya ilmu tajwid itu adalah waktu zaman Rasulullah tidak ada.
Ilmu tajwid hukumnya bisa menjadi wajib kalau kita mau baca Quran yang benar. Gitu. Jadi bagi orang non-Arab, belajar ilmu tajwid untuk membaca Al-Quran hukumnya wajib. Ilmu tajwid itu bid'ah nggak? Bid'ah. Waktu zaman Rasulullah tidak ada ilmu tajwid. Gitu ya. Itu adalah termasuk hukum bid'ah yang wajib. Sekolahan. Waktu zaman Rasulullah nggak ada sekolahan. Yang namanya lembaga pendidikan formal tidak ada. Tapi kenapa diperlukan? Ya. Itu termasuk pengembangan seperti itu ya. Jadi sekali lagi kita jangan sampai terjerat kepada pembentukan opini ada hukum-hukum di luar hukum yang 5 ini. Jadi tinggal kita masukkan saja, bukan? Tahlilan masuknya kemana? Itu aja sudah. Ya, yasinan masuknya kemana? Masukin aja ke salah satu. Toh dalilnya juga ada. Terserah mau dimasukin ke haram kayak, mau dimasukin ke sunnah kayak, asal ada dalil yang mendukung. Itu saja. Jadi yang namanya pembagian syariat Islam sesederhana 5 hukum ini. Ya. Bagi kita lanjutkan lagi insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila qoul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.